iya, baru ingat. Ada soal dari bapak itu. Kuis. Coba tentang apa sebenarnya? Oh, keadilan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Disuruh untuk memerankan peran mahasiswa. Bagaimana keadilan penegakan hukum yang ada di Indonesia ini? Oke lah, mari kita jelaskan sama-sama nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita akan menyampaikan materi tentang peradilan penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan sekalian bermanfaat nantinya. Yang kedua, salawat serta salam tercurah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawatnya, harapan kita kelak nantinya mendapatkan syafaatnya di mahsyar kelak. Amin amin ya Allah ya arhamar rahimin. Baik, kali ini tugas dari Bapak Budi Abdullah MA yang mana tentang keadilan terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Bagaimana peran penting bagi mahasiswa seperti saya untuk menanggapinya. Yang pertama sekali, perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM 06 02 06 21 10 dan 11. Kepada yang terhormat Bapak Budi Abdullah MA, kepada dosen saya sendiri, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana peran mahasiswa untuk menegaskan bahwa pentingnya keadilan di seluruh Indonesia ini, yaitu yang mana kita harus mengetahui dulu bagaimana sistem yang ada di Indonesia ini, sistem hukum. Yang pertama, sebagaimana negara ini memiliki hukum, yaitu hukum menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni hukum sipil, sistem hukum adat, dan hukum Islam. Ketiga sistem tersebut saling melengkapi, harmonis dan bahagia. Jadi, apakah yang harus kita lakukan terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia ini secara adil? Maka jawaban kita sendiri selaku saya sebagai mahasiswa, yaitu tidak menerima suap dan tidak menerima sogokan dari mana saja. Kita harus membuktikan secara tegas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan sebagai hukum, kita tidak boleh melanggar apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Tidak boleh kita melanggar pasal-pasal yang ada. Sekaligus kita harus bekerja secara tulus dan ikhlas sebagai penegak hukum tersebut. Jadi, untuk penegak hukum, jangan sampai Anda berkorupsi, karena korupsi itu bisa membuat masyarakat menderita. Jadi, upaya apa yang harus kita lakukan dalam sebagai penegakan hukum yang ada di Indonesia ini? Mudah-mudahan senantiasa kita meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. Yang kedua,
praktik penegakan hukum tidak saling memihak atau memihak sendiri, dan pemberian bantuan hukum. Yang keempat, yang terakhir, yang mana apresiasi bagi aparat penegak hukum harus kita tingkatkan. Jadi, yang terakhir, alasan saya berpendapat mengenai tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tentang penegakan hukum ialah salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini adalah kualitas para penegak hukum masih rendahnya moralitasnya, mengakibatkan kurangnya yang terjadi di pada masa yang ada saat ini. Penegak hukum tidak memiliki moralitas dan mereka sering membuat korupsi di mana-mana, membuat masyarakat menderita. Oleh karena itu, kita sebagai penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Baik, saya terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.